Podcast WIBNN, Waktu Indonesia bagian Nanya-Nanya, bersama saya host Nur Afni Rahmadani. Sudah bergabung dengan kita para narasumber yang akan membahas topik yang sangat relevan dengan masa depan bangsa. Bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence berperan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, bela negara, dan dunia pendidikan. Di tengah arus digital yang begitu cepat, AI bukan hanya sekadar teknologi, tetapi juga alat strategis yang membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan juga menghadapi tantangan global. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang peran AI dalam wawasan kebangsaan yang bela negara serta dunia pendidikan, saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama, Ibu Karunita. Ya, perkenalkan, nama saya Karunita Ika Astuti. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Salam kenal. Ibu Senita. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Zenita Deliani, biasa dipanggil Nita, saya berasal dari Universitas Jember. Ibu Fermata. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Permata Jani Dimasios, biasa dipanggil Tata, adalah seorang dosen dari Sosiologi Universitas Bengkulu. Selanjutnya Bapak Fahrul. Perkenalkan ibu-ibu semua, saya Muhammad Fahrul Barcinta. Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Patimura Ambon. Terima kasih. Baik, AI ini bukan lagi hal yang asing terdengar di telinga kita. Dia sering lalu lalang, bahkan sangat populer pada saat ini ya, Ibu ya. Yang saya ingin tahu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI itu sendiri, Bu? Silahkan. Terima kasih. AI itu adalah kepanjangan dari artificial intelligence ya, atau biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan ini merujuk pada kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, jadi biasanya konsep awalnya adalah mesin ya mesin, disuruh bikin ya bikin gitu. Nah, tapi gimana caranya mesin itu bisa memahami bahasa alami, mengenali polanya, kemudian membuat keputusan dan serta berinteraksi dengan manusia atau lingkungan seperti itu. Kapan sebenarnya AI ini mulai dikenal, Bu? Oke, kalau berbicara kapan, mungkin kita melihat dari sejarahnya juga ya, Bapak Ibu. Jadi AI ini sebenarnya dulu awalnya bukan AI. Jadi berawal di tahun 1950-an, seorang ilmuwan itu bernama Alan Turing namanya. Beliau itu adalah ilmuwan mesin yang mikir gitu. Apakah mesin itu bisa berpikir ya gitu? Dapatkah mesin itu berpikir? Nah, dari awal itu pemikiran Alan Turing itulah muncul konsep-konsep yang terus berkembang dan terus dikembangkan keilmuannya sekitar 50 tahun, lumayan lama ya. Jadi pada sampai di tahun 1956 itu peneliti John McCarthy dan Marvin Minsky namanya. Jadi dua ilmuwan inilah yang mulai mengenalkan istilah kecerdasan buatan, nama bahasanya, yang membahas bagaimana komputer itu bisa diberi kemampuan untuk belajar dan membuat keputusan. Nah, dari tahun itulah terus berkembang sampai tahun 2000-an, tetapi ada tantangannya dulu. Jadi, ada masalah terkait keterbatasan komputasi dan data. Namun, sistem ini terus berkembang sampai sekarang di tahun 2012, kita mengenal era pembelajaran mesin atau mesin learning yang sekarang terus berkembang, aplikasinya terus digunakan dengan menggunakan konsep AI. Seperti itu, Oke, Ibu. jadi AI itu sudah ada ya sejak Iya, sebelum masa sekarang ini sebenarnya sudah lama AI itu dikenal. Baik, terima kasih Ibu Karunita. Ibu Senita, Oke, uh, notabene-nya para narasumber di sini adalah seorang pendidik atau dosen ya, Ibu iya. Senita. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, bagaimana AI digunakan dalam bidang pendidikan? Oke, Silakan, terima Ibu. kasih. Ini menarik banget ya. Kalau tadi Bu Karunita udah menyampaikan tentang sejarah AI, gimana AI itu muncul. Nah, sekarang Benar. kita masuk ke dalam aplikasi penggunaan AI dalam bidang pendidikan ya. Nah, di sini kalau kita lihat banyak sekali Bu penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Contohnya dengan eh,
adanya Smart LMS, Learning Management System, kemudian adanya lembaga pelatihan berbasis AI seperti Coursera, Duolingo, kemudian ada Elsa Speak gitu ya Bu. Jadi penggunaan AI ini dia bisa menjadi sebuah sistem pembelajaran yang adaptif. Kemudian dia juga bisa memberikan bantuan sebagai intelligent tutoring system atau sebagai tutor untuk belajar. Kemudian dia juga bisa membantu untuk memberikan feedback atau assessment secara otomatis gitu ya Bu ya. Nah, dalam bidang pendidikan ini dia berperan membantu baik mahasiswa ataupun dosen untuk Ya, eh, apa ya istilahnya untuk melancarkan kegiatan belajar dan pembelajaran. Contoh nyatanya tadi tuh kalau misalkan kita dalam pembelajaran bahasa Ibu karena saya dari pendidikan bahasa Inggris, saya melihat kemunculan aplikasi berbasis AI, contohnya Elsa Speak itu bisa memberi peran, memberi bantuan sebagai lawan bicara Bu untuk oke. melatih skill speaking kayak gitu. Nah, itu tadi tentunya berkembang dari sejarah yang lama itu tadi ya Bu ya, sehingga AI ini bisa diaplikasikan dalam bidang pendidikan kayak gitu. Berarti eh, AI ini selain membantu dosen dan mahasiswa, itu juga bisa dipahami sebagai suatu wujud penginternalisasian nilai bela negara. Bisakah seperti itu, Bisa. Ibu? Tentu bisa, Ibu. Jadi, generatif AI seperti ChatGPT itu juga bisa membantu kita untuk memberi informasi ya. Ketika kita memberikan suatu prompt, misalnya kita ingin mencari informasi tentang isu-isu kontemporer terkait dengan nilai-nilai bela negara. Ketika kita Ya. memberikan prompt yang tepat, dia akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya isu-isu terkait, Bu. Kemudian apabila kita meminta sumbernya, dia juga akan memberikan link-link yang bisa kita klik untuk mencari informasi lebih detail tentang nilai-nilai bela negara tersebut. Kayak Oke, gitu. baik. Jadi dia Nah, juga bisa membantu kita mempelajari nilai-nilai bela negara. oke, baik Ibu. Eh, jadi dari sekian banyak dampak positif yang terdapat dalam bidang pendidikan khususnya Ibu ya, saya ingin bertanya, apakah memungkinkan adanya ketergantungan berlebihan kepada AI ini terjadi dalam proses belajar, Ibu? Ada kemungkinan ketergantungan penggunaan AI yang berlebihan dalam proses belajar, Ibu. Itu tidak bisa kita pungkiri karena dia adalah sebuah mesin pintar ya yang bisa memudahkan kita sehingga membuat kita apa ya istilahnya bisa jadi kita menjadi malas untuk berpikir, malas untuk berkarya seperti itu. Jadi kita menggantungkan segalanya dengan AI tersebut. Jadi sangat mungkin terjadi. Makanya sebagai dosen kita harus mengedukasi mahasiswa kita supaya bijak dalam penggunaan AI. Ibu Permata, seperti yang sudah dijelaskan narasumber sebelumnya bahwa AI hadir dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan ya, seperti membantu kita dalam belajar, bekerja, kemudian bahkan mengakses informasi lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan baru, Bu. Nah, salah satunya adalah fenomena hoax atau berita palsu yang juga semakin canggih dan sulit dibedakan dengan informasi yang benar. Seperti misalnya dengan adanya teknologi deepfake, kemudian algoritma media sosial, hoax bisa menyebar kapan saja dengan cepat dan lebih meyakinkan, terlihat lebih meyakinkan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Permata, apakah sebenarnya ada keterkaitan antara hoax dengan AI? Iya, Silakan, Ibu. terima kasih. Jawaban saya tentu ada keterkaitan dan itu erat sekali kaitannya. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Karunita bahwa AI itu adalah mesin yang berpikir, ya. Kemudian dia membantu pekerjaan manusia seperti mana dia membantu pekerjaan Ibu Zenita dalam mendidik, ya. Dia juga membantu manusia dalam memproduksi hoax. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah AI itu bersifat value free. Dia tidak punya nilai, dia tidak punya moral, dia tidak punya eh, salah dan benar. Orang yang memiliki kontrol salah dan benar adalah penggunanya, the mind behind. Oke, Orang yang the ada man di behind ya. orang yang ada di belakang AI itu Ya. sendiri. Jadi Hmm. kalau AI bisa digunakan untuk mengajar, bisa digunakan untuk membuat hoax dan itu yang membuat Betul. ini semakin berbahaya. Oke, sejauh mana eh,
AI ini digunakan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan adanya berita hoax yang mengancam persatuan. Silakan Ibu. Jadi kalau kita mau mengantisipasi potensi perpecahan yang diakibatkan oleh konten-konten dari generatif AI, itu juga kita juga harus menggunakan generatif AI sebagai alat untuk menangkisnya. Dengan kita membuat konten-konten tandingan boleh menggunakan AI, tapi yang kita buat adalah konten-konten tandingan. Jika yang diproduksi oleh orang-orang yang membuat hoax adalah konten-konten bohong, maka kita sajikan konten-konten kebenaran menggunakan media AI. Jika mereka membuat gambar bohong, maka kita sajikan gambar kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi jika mereka sajikan misalnya foto palsu presiden, maka kita sajikan kepada mereka foto asli itu yang seperti apa. Kita minta AI untuk menelusuri mana foto asli presiden tahun sekian dan presiden sebenarnya sedang apa. Itu kita bisa gunakan AI untuk hal yang seperti itu. Saya akan ke Bapak Fahrul sekarang. Kita sudah mendengarkan beberapa narasumber yang sebelumnya membahas AI dari sisi yang lain. Sekarang yang ingin saya dengar jawaban atau pandangan dari Bapak adalah bagaimana memastikan AI yang dikembangkan di Indonesia itu tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bela negara, Pak. Silakan, Pak. Oke. Iya, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Eh, yang perlu kita perhatikan sebenarnya, kalau saya sih, kita memandang AI ini harusnya sebagai tools. Dia harusnya sebagai pembantu, bukan menggantikan kita, menggantikan nalar atau bahkan menggantikan nilai-nilai kita sebagai manusia gitu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, Ya. arah pengembangan dan pemanfaatan AI ini harus selalu dikendalikan oleh manusia sebagai pengguna dengan berlandaskan etika dan rasa tanggung jawab. Nah, Jadi tetap manusia ya, Pak, ya, ya, yang kendalikan. ya betul. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan untuk memastikan bahwa penggunaan AI ini dia berada dalam koridor yang benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Nah, yang pertama, kita harus bisa memastikan bahwa kita punya regulasi. Nah, di sini negara harus hadir. Ya, regulasi, Ya, betul-betul. Itu yang membuat penting, Pak, regulasi atau regulasi. kebijakan. Nah, saya yakin sungguh ini sudah ada, tinggal bagaimana kita mengontrol, mengimplementasinya seperti apa. Langkah kedua adalah uh, bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan bela negara ini dalam pendidikan dan literasi digital. Nah, melalui pendidikan, misalnya dari pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. Nah, kita perlu disertai dengan pembelajaran etika digital, berpikir kritis, dan bertanggung jawab terhadap tools yang kita gunakan. Nah, AI ini tidak hanya dinyatakan sebagai teknologi saja, tetapi juga sebagai alat yang harus digunakan secara bermoral gitu, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Muncul pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana Bapak melihat dampak positif dan negatif dari AI itu sendiri? Bagaimana kita bisa melihat ini dengan secara holistik ya, karena saya beranalogi bahwa AI ini bisa dia menjadi seperti pedang bermata dua. Nah, di satu sisi dia memberikan dampak positif yang sangat besar karena dapat mendukung proses berpikir manusia, misalnya dalam hal pendidikan dia berfungsi sebagai alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu kita dosen dan mahasiswa ini dalam proses belajar yang lebih efektif dan efisien misalnya. Betul. Nah, sementara dalam konteks hoax ini tadi dijelaskan oleh Ibu yang sebelumnya bahwa dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan melawan penyebaran informasi yang menyesatkan. Nah, namun di sisi yang lain, AI ini juga dapat berdampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Misalnya ketergantungan yang berlebih ini bisa melemahkan daya kritis, menggugurkan kejujuran dan integritas kita sebagai insan akademik misalnya. Serta dapat mempercepat juga penyebaran hoax yang semakin sulit kita bedakan antara mana konten-konten yang atau hasil produksi AI dan mana yang benar-benar terjadi gitu. Oke. Gitu. Demikian perbincangan kita pada hari ini yang membahas tentang peran AI dalam wawasan kebangsaan, bela negara, dan pendidikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Semoga pertemuan ini membuka perspektif baru bahwa teknologi tidak sekadar berdiri sendiri, tetapi harus selalu berpihak pada nilai-nilai kebangsaan dan tujuan mulia pendidikan. Mari kita jadikan AI sebagai mitra untuk memperkokoh persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga menjaga kedaulatan bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Dosen Indonesia,
Bangga Bangga melayani 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 bangsa. bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu, bentar. Jargon. Kita nggak bikin jargon nih. Kita kan berlima. Hmm. Lima apa gitu? Kalau yang saya dengar yang kelompok satu itu apa? Dosen muda ya, ada dosen muda gitu. Atau tidak muda lagi. Bangga. Jangan deh. Hanya dosen.